menang tanpa ngasorake. Berdiskusi bisa memenangkan, tapi yang dikalahkan itu tidak dipermalukan. Mengusulkan kepada Pak Haji Rhoma Irama pada saatnya nanti kiranya bisa menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Nur Ikhya Salafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam takzim, salam hormat untuk saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Semoga hari ini, hari esok, dan hari-hari ke depan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Kita nikmati hidup ini dengan penuh kasih dan sayang. Ridha Allah juga kita dapatkan. Dan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Apapun yang kita lakukan, selagi itu dalam koridor kebaikan, tidak bertentangan dengan ajaran Allah, Rasulullah, insya Allah itu bagian dari amal soleh kita yang akan kita petik hasilnya. Min Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rhoma Irama dalam podcastnya yang bertema Bisikan Roma part yang ke-129. Hadir di sana adalah cendekiawan Muslim Gus Durian yang bernama Gus Abbas Rumail. Perbincangan yang cukup menarik, santun, sopan, bijak, dan tidak ada hujatan, tidak ada cacian, dan itulah yang kita harapkan. Siapapun yang tidak senang, yang tidak sependapat, tetap sampaikan ketidaksenangan, sampaikan bantahan, sampaikan perdebatan dengan santun tanpa menyakiti orang lain. Dalam ajaran leluhur kita diajarkan wani tanpa aji, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Kita berani walaupun kita tidak punya ajian atau tidak punya backingan. Jadi keberanian kita itu karena kita menyampaikan kebenaran. Wani tanpa aji. Ngluruk tanpa bolo, berani mendatangi, bertabayun, bertemu, berdiskusi, berdebat, tidak masalah. Tanpa membawa rombongan, dan biasanya kalau rombongan itu pasti akan mengacaukan. Jadi kalau orang merasa hebat tapi kok menemui seseorang dengan membawa rombongan, itu bukan ajaran leluhur kita. Ngluruk tanpa bolo, mendatangi tanpa membawa pasukan. Dan yang ketiga ini yang penting, menang tanpa ngasorake. Berdiskusi bisa memenangkan, tapi yang dikalahkan itu tidak dipermalukan. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh Pak Haji Rhoma Irama. Sangat menarik.
Dan dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan catatan. Pertama, mengusulkan kepada Pak Haji Rhoma Irama pada saatnya nanti kiranya bisa menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, kemudian Kiai Haji Nur Ikhya Salafi, kemudian Gus Fuad Barat, dan lain-lainnya. Tapi terpenting adalah Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Sesudah itu hadirkan pula, boleh, dari Robitoh Alawiyah, ketuanya, yakni Habib Taufik Assegaf. Itu yang pertama. Yang kedua, ada catatan yang saya sampaikan, saya tujukan kepada Gus Abbas Rumel, di mana beliau menyatakan kalau soal nasab, orang bangga terhadap nasab, itu wajar-wajar saja. Jangan karena ada bangga-banggaan terhadap nasab, lalu dibatalkan nasabnya. Itu yang saya tangkap. Lalu memberikan contoh. Kalau nasab itu bisa mengangkat harkat, bisa menjadikan wakil presiden kalau di Indonesia. Contohnya adalah Pak Jokowi dan anaknya. Lalu bertanya, kenapa nggak digugat, kenapa nggak dibatalkan itu? Anaknya menasabkan kepada Jokowi. Jawaban saya, Gibran kepada Jokowi itu adalah masyhur, tidak perlu dipertanyakan nasabnya, sudah jelas. Satu generasi, tidak perlu dipertanyakan. Berbeda dengan Habib yang sudah 600 tahun baru dicatat, dituliskan nasabnya. Nah, itu yang dipertanyakan. Kemudian Gibran karena nasabnya nyambung kepada Jokowi sehingga bisa menjadi wakil presiden. Ini harus kita berikan catatan bahwa terpilihnya Gibran menjadi wakil presiden bukan karena nasab. Dan menurut pengamatan saya, bisa ketika calon bisa terpilih menjadi wakil presiden, itu karena kekuasaan. Sekali lagi, karena kekuasaan dan keuangan. Jadi kekuatannya di situ, kekuatan kekuasaan dan kekuatan keuangan. Loh kok bisa? Tidak bisa dibantah lagi kalau masuknya Gibran ke dalam bursa calon wakil presiden setelah ada kekuasaan, intervensi melalui pamannya, di mana ada keputusan persyaratan menjadi calon wakil presiden yang mestinya sekian tahun, karena Gibran belum nyampe umurnya pada persyaratan semula itu, maka persyaratan itu dirubah oleh Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung di sana ada pamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, keuangan. Siapa yang tidak melihat betapa dihambur-hamburkannya, digelontorkannya uang untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Tidak bisa ditolak. Nah, itu jawaban saya kepada Gus Rumel. Jadi, tidak bisa mencontohkan nasabnya Gibran kepada Jokowi, kenapa nggak dibantah? Loh, itu masyhur, sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Masyhurnya ya sekarang, berbeda kalau Mbak Alawi, nasabnya masyhur baru belakangan, selama 550 tahun atau 600 tahun itu siapa yang mengenal?
ternyata tidak ada yang mengenal dan tidak ada catatan. Saudara sekalian, kemudian Gus Rumel dalam menanggapi tulisannya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani selalu mempertanyakan, meragukan, dan bahkan membantah, karena menurut Gus Rumel yang ditulis, yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani sehingga menghasilkan tesis itu, kata dia, tidak menggunakan metodologi yang sudah ada. Manhajnya itu yang selalu ditanyakan. Kiai Haji Imaduddin menyimpulkan kalau Ba'alawi nasabnya tidak sesuai, tidak nyambung sampai kepada Rasulullah. Itu selalu ditanyakan oleh Gus Abbas Rumel metodologinya. Selalu ditanyakan metodologinya. Termasuk Habib Zaini yang dari Madura itu juga selalu menggugat metodologinya. Saudara sekalian, metodologi itu sebuah sistem manhaj penelusuran sehingga memperoleh hasil yang benar dan akurat. Sebetulnya cara itu tidak harus mengikuti sistem yang sudah ada. Kalau menurut teorinya apa itu ya, yang penemu, yang otaknya cerdas itu. Kalau Anda ingin menemukan sesuatu, maka loncatlah, keluarlah dari sistem itu, maka Anda akan menemukan sesuatu yang ajaib. Kita menjadi hebat akan terkungkung kalau selalu dalam sistem itu. Tapi ketika Anda keluar dari sistem dan menemukan sistem tersendiri, maka Anda bisa mencapai sesuatu yang hebat. Jadi kepada saudara-saudara sekalian, yang selalu berbicara akademis menggunakan sistem metodologi dan segala macamnya, metodologi setiap orang bisa membuat metodologi. Saya katakan, setiap orang bisa membuat metodologi untuk sampai kepada kebenaran. Tidak harus mengikuti. Itu saya katakan, kalau Anda mau bisa menjadi hebat, maka loncatlah dari sistem yang sudah ada, buat sendiri sistem. Selagi sistem Anda bisa dipertahankan, bisa diperdebatkan, tidak ada masalah. Masih ingat saudara-saudara sekalian dalam film Cina itu, Hakim Bau atau Jaksa Bau. Itu ketika menyelidiki persoalan masalah kriminal, dia menggunakan sistemnya sendiri, caranya sendiri, dan kebenaran diperoleh. Maka sekarang ini, hukum di Indonesia, kalau hanya mengandalkan sistem formal-formal yang kayak gitu, justru itu dipakai untuk menipu-nipu. Seperti yang terjadi sekarang ini. Misalnya kasus Vina di Cirebon. Bukankah semuanya sudah dijalankan sesuai dengan sistem? Nah, itulah bahayanya. Kalau hanya ngikut sistem, dan sistem itu bisa dimanipulasi. Maka polisi-polisi yang mantan-mantan polisi, kecuali polisi yang menggunakan hati nurani, akan menolak sistem yang dipakai untuk penyelidikan di mana hanya berdasarkan pengakuan. Saudara sekalian, kalau Habib Rumel selalu menanyakan dengan metodologi apa, maka pertanyaan berikutnya adalah, wahai Gus Rumel, dengan metodologi yang sudah Anda ketahui, yang sudah Anda pahami, maka gunakan metodologi itu untuk melakukan jawaban, bantahan terhadap
Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Gunakan dengan metodologi untuk membantah. Karena Anda yakin mengimani metodologi sebuah manhaj yang harus diikuti, maka gunakan metodologi itu untuk menjawab karya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Dan kenyataannya, sampai sekarang Anda hanya berbicara metodologi, tetapi hasilnya tidak mampu menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Kemudian saya sampaikan kepada saudara-saudara apa yang menjadi kesimpulan dari Pak Haji Rhoma Irama, bahwa memang akhlak bejat yang dilakukan oleh oknum Habib itu tidak bisa dipungkiri terkait dengan nasab. Jadi karena oknum Habib itu merasa bernasab sampai kepada Rasulullah, maka dengan merasa punya nasab itu, dia menggunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Misalnya, dengan mengaku sebagai orang yang bernasab sampai kepada Rasulullah, lalu memaksa orang untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu, dengan doktrin, kalau Anda tidak menghormati, tidak menuruti apa yang menjadi maunya cucu Rasulullah, maka Anda kualat. Jadi betul, kata Pak Haji Rhoma Irama, Habib yang akhlaknya bejat itu memang terkait dengan nasab, karena Habib itu merasa warga Indonesia yang berkelas tinggi, karena nasabnya nyambung sampai kepada Rasulullah, sehingga dia melakukan hal-hal yang semestinya tidak boleh dilakukan. Misalnya mengaku-ngaku sebagai majikan. Misalnya menyatakan bahwa orang Indonesia itu adalah pembantu dan budaknya. Itu sebuah kenyataan fakta yang tidak bisa ditolak. Itu dari kesimpulan apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama, Pak Haji Rhoma Irama, dan Romel mengakui itu memang ada. Yang kedua, kalau masalah ini terus berkembang seperti ini, apakah harus dihentikan atau diteruskan? Maka Romel sepakat kalau isu ini harus dituntaskan. Soal cara dicari nanti. Bisa saja pemerintah turun tangan menjadi wasit, atau pihak yang mengundang kedua belah pihak yang berbeda pendapat itu. Tapi Habib Romel ada usulan yang bagus menurut saya, supaya dilakukan di tingkat akademis atau berdebat, di mana yang menguji, yang menjadi wasit itu adalah orang-orang yang ahli, yang alim, dan itu adanya di perguruan tinggi. Ini sebuah usul yang bagus. Nah, cuma masalahnya, beranikah Rabithah Alawiyah yang punya kepentingan tampil untuk melakukan debat dan uji kebenaran di hadapan para ilmuwan itu. Romel menyaksikan kalau Nahdlatul Ulama bisa menjadi wasit, karena memang saya pribadi melihat sudah banyak oknum pengurus Nahdlatul Ulama
yang berpihak, jadi tidak bisa dijadikan mediator atau penengah. Di samping itu memang pada kenyataannya keputusan Baksul Masail yang ada di NU itu bukan keputusan yang berani mengambil jalan pintas seperti saya katakan tadi, meloncat dari sistem. Dan NU dalam Baksul Masailnya pendapatnya cuma menukil dari pendapat para ulama. Kesimpulan yang ketiga, kata Bang Rhoma Irama, semua pihak harus legowo. Ini adalah sebuah sikap yang bagus. Jadi Habib-habib itu legowo lah, nggak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai ahlul bait. Nggak usah ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah. Karena asal masalah, pokok masalah adalah karena memang Habib itu ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, lalu merasa menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang berkelas tinggi, sehingga menganggap selain kelompoknya adalah manusia-manusia yang tidak setara dengan mereka, dianggapnya orang ajam atau akhwal ini adalah manusia rendahan yang harus patuh dan bersedia menjadi budaknya. Sehingga tidak heran mereka menyatakan, kamilah majikan Anda, yang berarti menganggap kita bangsa Indonesia, orang ajam ini, sebagai pembantu atau budaknya. Betul, semua orang harus legowo. Kalau keturunan Wali Songo, saya rasa dari dulu tidak pernah ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kecuali belakangan setelah dihina-hina oleh para Habib. Semuanya harus legowo, lepas, jangan ngaku-ngaku. Dan memang itulah yang menjadi harapan dan tuntutan kita umat Islam, agar Habib-Habib itu tidak lagi mengaku sebagai keturunan Rasulullah, lalu mengutamakan akhlak, di mana akhlak itu adalah pion atau garda paling depan menjadi ukuran umat manusia. Ketakwaan itulah kunci utama, di mana setiap orang ukurannya adalah ketakwaannya, dan ketakwaan itu muncul yang pertama kali menjadi penilaian adalah akhlaknya. Itulah saudara-saudara sekalian, catatan yang saya sampaikan setelah menonton podcastnya Pak Haji Rhoma Irama bersama Habib Rumel Abbas. Sekali lagi saya berharap Pak Haji Rhoma Irama kiranya berkenan menghadirkan Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk mengulas lebih dalam